Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi ya teman-teman. Tentunya masih di channel yang sama, di channel yang membahas seputar perbaikan elektronik. Oke, untuk pembahasan kali ini ya teman-teman, TV ini datang dengan kendala OSD hilang teman-teman. Apakah atau apa OSD itu? Nah, langsung kita coba ya. Kita start TV-nya, kita nyalakan. Bisa teman-teman lihat ya. Nah, di situ teman-teman. Seharusnya saat pertama start TV ini dia keluar logo Digitech ataupun Polytron teman-teman, karena Polytron dan Digitech itu sama ya. Namun di sini tidak ada. Bahkan angka di pojok sana ya tidak menunjukkan AV atau angka berapa, tidak ada. Volume juga dia tidak tampak teman-teman. Daftar menu juga di sana tidak tampak teman-teman. Nah, di sini sudah saya siapkan ya satu buah televisi Polytron. Nah, tunggu saya nyalakan dulu. Di sini teman-temannya. Nah, seperti itu. Itulah OSD teman-teman. Seharusnya TV Digitech ini keluar logo, dan juga di pojok kiri atas apabila tekan OSD di sana akan muncul tulisan teman-teman. Kebetulan di Polytron ini OSD-nya AV1. Nah, dan juga volume seharusnya dia keluar tulisan volume teman-teman. Bahkan menu, tampilan menu seharusnya juga keluar seperti ini teman-teman. Nah, namun di TV Digitech DN1408 ini teman-teman, di sini tidak ada baik logo ataupun tampilan menu ya. Saat saya tekan tampilan menu di sana tidak ada. Bahkan saya tekan OSD pun dia tidak ada. Volume juga tidak ada. Beda dengan yang sebelah teman-teman. Saat saya tekan volume, dia akan keluar tulisan volume seperti itu ya. Coba saya matikan dulu ya, dan saya nyalakan lagi. Seharusnya dia keluar Digitech teman-teman, sama seperti yang sebelah kanan, keluar logo Polytron. Nah, itulah yang disebut OSD ya. Sedikit keterangan singkat tentang OSD. Nah, apakah yang terjadi dengan TV ini? Di blok manakah kerusakannya, dan komponen apakah yang menyebabkan OSD ini hilang teman-teman? Nanti teman-teman bisa simak ya. Namun sebelum kita lanjut mengeksekusi unit ini, tak bosan saya selalu mengingatkan ya, bagi teman-teman yang belum subscribe ataupun baru menemukan channel ini, silahkan Anda klik subscribe, like, dan share ya teman-teman. Dan tentunya jangan lupa pula nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan apabila ada video-video terbaru dari saya, dan tentunya kalian akan mendapatkan notifikasi ya, seperti itu ya teman-teman. Dukung terus channel ini agar channel ini bisa terus berkembang, agar saya juga bisa terus berbagi ilmu, agar juga bisa menjadi referensi atau pembelajaran bagi para pemula. Oke, langsung saja kita eksekusi teman. Casing belakang sudah saya buka dan penampakan mesinnya seperti ini. Oke, sebelum saya melakukan perbaikan pada mesin TV ini, saya akan terangkan sedikit dulu, bahkan ada keterangan skema di situ ya. Saya minta pada teman-teman jangan skip ya teman-teman, agar kalian semua atau teman-teman semua yang mau belajar bisa paham ya maksud dari perbaikan ini. Dan bagi yang senior, mohon dikoreksi apabila saya salah ya. Ini hanya referensi saja ataupun hanya memberi penjelasan kepada yang mau belajar ya teman-teman. Di situ di cermin masih terlihat OSD-nya belum tampak ya. Dengan tanda logo masih tidak ada teman-teman. Logo Digitech masih polos, di situ tidak ada, belum tampak. Itu menandakan OSD belum keluar ya. Saya matikan dulu. Mesin ini menggunakan dua IC ya, yaitu IC chroma dan program yang terpisah. Oke, untuk IC chromanya dia memakai STV 2286 ya teman-teman, dan untuk programnya dia memakai HBM 0001. Oke, dan untuk pengecekan nanti ya saya akan mengecek pada IC program teman-teman, karena untuk jenis ini apabila OSD hilang itu kerusakannya biasanya ada pada pin HSYNC atau horizontal sinkron ya, yaitu pada kaki nomor 10 flyback.
dan terhubung kepada kaki nomor 26 IC program teman-teman, melalui sebuah rangkaian ya di situ. Dan juga pada kerusakan ada pada OSC in atau oscillator in dan oscillator out. Nah, oke, di sini ya yang akan saya lakukan pengecekan ya. Yang jelas pertama pada pin kaki 10 nomor flyback ini harus ada tegangan AC teman-teman, menuju kepada hasin IC program ya, rangkaian IC program di situ. Yang saya akan cek yaitu pada pin kaki nomor 26 pada IC program 26, 28 dan 29 teman-teman. Pin kaki 26 itu pin hasin atau horizontal sinkron ya, yang terhubung juga kepada kaki nomor 10 kaki flyback. Dan juga pada pin nomor 28 dan 29 yaitu OSC atau oscillator in dan 29 OSC oscillator out ya. Di situ pada pin 28 dan 29 ada satu buah induktor teman-teman, dengan kode PCB L701 yaitu dengan nilai 33 mikrohenry teman-teman. Nah, untuk kasus yang sering saya alami ya, yang mesin sejenis ini untuk Digitech maupun Polytron ya, untuk OSD yang hilang saya sering menemukan pada yang rusak ini ya, pada L701 atau R746, R743 dan T707. Di situ yang saya sering menemukan kerusakan untuk SD ya. Oke. Kita cek dulu untuk L701 nya teman-teman. Tunggu, akan saya zoom. Nah, L701 yang terhubung antara kaki IC chroma nomor 28 dan nomor 29 yaitu pin OSC in ataupun oscillator in dan oscillator out kaki nomor 29. Oke, kita cek menggunakan buzzer saja ya, skala dioda. Nah, di situ tunggu, terlalu ngezoom. Di situ buzzer sudah bunyi ya. Akan saya cek langsung pada L701 teman-teman, putus apa tidak. Tampaknya tidak ada suara. Oh tidak teman-teman ya, ternyata L701 tidak putus teman-teman. Nah, lalu kita cek pada masih sama dengan skala buzzer, jalurnya teman-teman. Kita tes jalurnya apakah putus atau tidak, karena cukup jauh ya dari pin nomor 10 kaki flyback itu menuju ke R746 teman-teman. Di sini itu tidak boleh putus ya, kita cari R746 di sini. Nah, untuk jalur tidak putus ya. Oke, jika begini maka saya akan melakukan pengecekan teman-teman. Oke, yang pertama akan saya cek adalah tegangan AC, yaitu pada kaki nomor 10 flyback itu harus ada sekitaran 20 volt bahkan lebih atau di bawahnya ya, 20 volt VAC. Kita cek. Oke, TV sudah saya nyalakan. Akan saya cek langsung ya, karena ini tadi jalur tidak putus. Akan saya langsung cek di R746 teman-teman. Di sini perhatikan multi testernya. Di sini saya set ke 50 VAC ya, karena tegangannya di bawah 50 ya, di atas 10 volt. Oke, kita cek langsung R746 di sini ya. Nah, di situ terukur ada 23 voltan, sudah sampai kepada kaki R746 teman-teman, kategori normal. Atau teman-teman bisa juga cek di kaki nomor 10 flyback di sini ya. Nah, itu terukur 23 volt. Lalu kita cek lagi setelah R746 atau di basis transistor T701. Kita pindah ke skala 10 VAC teman-teman, karena di situ harus ada tegangan kecil sekali ya,
nggak sampai 5 volt lah ya, perkiraan 1, sampai 2 volt atau 3 volt ya. Kita cek, lihat multitesternya teman-teman. Kita cek langsung di pin basis ya, setelah R746 pin basis T701. Nah, ini sangat tinggi sekali teman-teman. Di sini saya menemukan kecurigaan ya. Tegangan ini sangat tinggi sekali ya. Pada skala 10 VAC di sana terukur hampir 10 volt teman-teman. Terukur 9, ya. Ini sangat tinggi sekali. Yang seharusnya itu nggak sampai tidak sampai 5 volt ya. Ada kisaran 1, sampai 2 volt atau 2, ya. Ini malah terukur 9 volt. Sangat tinggi sekali ya. Oke. Apakah R746 ini mengalami kerusakan atau molor? Nanti kita akan lihat. Untuk sementara saya akan cek tegangan dulu. Sekarang kita pindah ke pengecekan DC teman-teman. Pengecekan DC. Saya tempatkan groundnya pada bodi tabung saja. Di sini. Lalu kita cek tegangannya. Kita cek pada kolektor transistor ya, T707 itu harus ada 5 volt teman-teman. Nah, di situ terukur normal 5 volt. Dan pada emitor transistor itu harus ada tegangan ya, kecil tapi tidak tinggi ya. Kita cek dulu apakah ada. Ini terukur sangat tinggi teman-teman ya. Di situ terukur 3,9, hampir mendekati 4 volt. Ini sangat tinggi ya. Kita cek langsung setelah melewati R743 teman-teman. Di pin 26 ya, kaki IC program itu harus ada tegangan kecil ya. Nah, di sini terukur 4 volt malah. Ini sangat tinggi sekali teman-teman. Nah, di sini menandakan ada kebocoran tegangan atau ada tegangan yang lolos ke pin kaki nomor 26, kaki hasin atau horizontal sinkronnya. Di sini terukur 4 volt. Ini sangat tinggi sekali teman-teman. Di sini tidak boleh ada tegangan tinggi ya. Ada namun tidak sampai 3 volt ya. Tidak sampai 3 volt atau 2 volt. Di bawah 2 volt biasanya ya. Ini sangat tinggi. Lalu kita cek juga pada L701 atau pada kaki 28 dan 29 ya, pada OSC nya ada 5 volt. Ini juga sangat tinggi teman-teman. Ini terlalu tinggi. Ini enggak sampai 5 volt ya. Ini biasanya di bawah 5 volt. Untuk kecurigaan saya itu ada pada R746 yang sudah molor nilainya. Kalau putus saya rasa tidak ya, karena tegangan sudah lolos, sudah masuk. R746 sudah molor, atau transistor itu sendiri ya yang mengalami kebocoran. Tunggu, akan saya zoom di sini. Tunggu, akan saya terangkan lagi. Di sini tadi di R746 ini di keluaran dari out kaki nomor 10 flyback itu terukur 20 VAC teman-teman. 23 VAC itu sudah normal. Lalu melewati R746 dan ini tidak boleh ada tegangan besar di sini. Namun di sini terukur tadi hampir 10 volt, ada 9 volt lebih ya di sesudah R746. Berarti menandakan tegangan ini ada yang lolos. Apakah R746 ini molor? Nanti akan saya cek lagi ya. Dan juga di sini di pin emitor untuk kolektornya sudah normal 5 volt. Di pin emitor juga terukur tegangan sangat tinggi teman-teman. Di sana terukur 3,9 hampir 4 volt. Dan setelah R743 di pin kaki nomor 26 IC program terukur 4 volt lebih teman-teman. Tidak wajar sebenarnya, harus kecil di sini. Nggak sampai 3 volt kalau nggak salah ya. Namun di sini terukur 4 volt, sangat tinggi sekali. Bahkan di L701 di pin 28 dan pin 29 kaki OSC in dan OSC out itu terukur 5 volt teman-teman. Sangat tinggi. Seharusnya di bawah 5 volt. Maka saya matikan. Akan saya
cek nilainya dulu. Yang pertama yaitu pada R746 teman-teman, dengan nilai 10K. Apakah benar nilainya molor? Akan saya set dulu ke skala ohm ya, untuk mengukur resistansi ya. Kita cek dulu untuk R746. Saya agak curiga di sini karena tegangannya sangat besar ya setelah R746 ini. Bisa teman-teman amati juga pada testernya. Di sini terukur 0,925 kilo ohm. Itu masih kategori wajar teman-teman ya. Hampir mendekati 10 kilo ohm atau 10K. Masih aman ya. Ini masih normal saya rasa. Nah, berarti kerusakannya saya rasa itu ada pada transistor ini teman. Nah, untuk mengeceknya kita harus membukanya ya. Oke, akan saya buka dulu. Untuk T707 itu nilainya C945 ya, atau tipe NPN ya. Nah ini ya, ini teman-teman, untuk transistornya betul ya, C945 teman-teman, tipe NPN. Kita akan cek dulu untuk transistornya, apakah benar transistor ini sudah rusak atau masih. Tunggu, akan saya taruh sini saja. Apakah masih layak? Kita pindah ke skala dioda teman-teman. Oke, akan saya cek dulu apakah transistor ini masih normal atau sudah rusak teman-teman. Akan saya cek dulu. Probe merah tempatkan pada pin basis dan probe hitam pada emitor dan kolektor. Terukur normal teman-teman. Di situ mengeluarkan angka masih wajar. Lalu kita balik. Akan saya balik, probe hitam ada pada pin basis dan yang merah akan saya pindah pada kolektor dan emitor. Apakah masih bagus? Dan ini tidak boleh mengeluarkan angka ya. Nah, di sini ada. Nah, ini teman-teman. Di sini saat saya balik probe hitam ada pada basis. Di sini mengeluarkan angka teman-teman. Nah, seharusnya ini tidak boleh ya. Apabila mengeluarkan angka seperti ini menandakan pin basis dan kolektor ini mengalami kebocoran teman-teman. Nah, berarti menandakan transistor ini memang sudah rusak. Ini sudah bocor teman-teman. Kolektor bocor dengan pin basis. Oke, sudah saya temukan. Apakah dengan mengganti transistor ini OSD bisa keluar? Kita lihat sama-sama saja nanti ya. Untuk transistornya yaitu C945 ya. Akan saya cari gantinya dulu. Akan saya tempatkan di sini. Maaf teman-teman ya. Setelah saya mencari ternyata C945 saya sudah kehabisan stok. Namun saya ada penggantinya ya, sama-sama NPN. Di sini saya akan ganti pakai C1815 teman-teman. Sama ya, tidak apa-apa, yang penting sama-sama NPN. Oke. C945 saya ganti C1815. Oke, yang lawas juga masih ada di situ. Akan saya tempatkan di belakang PCB dulu ya. Untuk pemasangannya sama ya, basis pada basis, kolektor sama kolektor, dan emitor juga sama emitor. Akan saya tempatkan di luar dulu atau di atas PCB seperti ini. Ini hanya untuk melihat apakah dengan mengganti ini OSD bisa keluar ya teman-teman. Dan juga nanti saya akan melakukan pengukuran tegangan apabila sudah normal. Oke, akan saya pantulkan dulu ke cermin. Nah, di situ akan saya nyalakan. Bismillahirrahmanirrahim. TV sudah start. Alhamdulillah teman-teman.
logo sudah keluar, menandakan OSD juga sudah keluar ya. Akan saya tes dulu menggunakan analog lagi ya. Saya set pada 10 VAC. Akan saya cek setelah R746. Yang tadinya tinggi sekitar 9 volt ya, yang seharusnya itu nggak sampai 5 volt atau nggak sampai 10 volt. Kita cek langsung pada pin basisnya, apakah tegangan masih tinggi. Sudah tidak teman-teman ya. Di situ terukur sekitar 2 volt. Saya rasa sudah normal ya, 2 volt. Oke, sudah normal, tidak tinggi lagi. Yang tadi sempat 9 volt lebih ya, di sini hampir mendekati 10. Setelah saya ganti transistor, pada pin basis sudah terukur sekitar 2 volt atau 2 VAC ya. Tegangan AC, arus bolak-balik ya. Oke. Lalu kita cek tegangan DC-nya. Maaf. Kita pakai tester digital saja. Untuk kopi seperti biasa ya, saya akan menggunakan pada bodi saja. Seperti ini. Kita cek pada kolektor. Tunggu, akan saya zoom. Di situ OSD sudah keluar ya, logo sudah keluar. Akan saya zoom dulu. Nah, seperti ini. Akan saya cek pada pin kolektor, itu harus ada 5 volt. Kolektor T707 ada ya, sudah terpenuhi. Dan pada emitor yang tadi tegangannya tinggi teman-teman, ini tidak boleh ya, harus kecil. Kita cek lagi ya, betul teman-teman ya, di situ sudah turun, tidak sampai 2 volt. Yang tadinya terukur 4 volt atau 3,9 di kaki emitor, sekarang terukur 1,082 volt atau VDC ya. Untuk ini tegangannya DC. Dan kita cek pada pin kaki 26 IC program, pada pin Hasin atau horizontal sinkron, sudah terukur 1,2, tidak lagi 4 volt teman-teman. Ini normal, sudah normal ya. Lalu kita cek pada pin 28 dan 29 pada OSC in dan out atau pada L701, sudah terukur 3,8. Dan pada pin 29 mana ini? Maaf, tunggu. Ya, terukur 3,9. Artinya ini enggak sampai 5 volt, sudah normal teman-temannya. Dan di situ juga OSD-nya sudah tampak. Nah, menandakan kerusakan ini ada pada C945 atau T707 teman-temannya, yaitu C945. Oke, akan saya rakit dulu, lalu kita balik TV-nya. Kita lihat dari depan tampilan menunya apakah sudah keluar. Kita akan lihat sama-sama nanti. Akan saya rapikan dulu, akan saya tempatkan transistor pada tempatnya ya. Oke, saya matikan. Nanti kita lihat dari depan. Oke teman-teman, akan saya nyalakan dulu apakah OSD-nya sudah keluar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah teman-teman, di situ logo sudah keluar, bahkan OSD angka tadi sudah keluar ya di pojok kiri atas. Kita lihat. Nah, di situ ya. Untuk gambar yang bergerak itu efek kamera teman-teman ya, bukan kerusakan pada TV-nya. OSD sudah keluar teman-teman. Oke, akan saya coba untuk tampilan menunya. Alhamdulillah juga sudah keluar teman-teman. Nah, seperti ini ya. OSD sudah teratasi. Untuk volume ya sudah keluar teman-teman. Oke. Jadi ditemukan kerusakan ada pada T707, yaitu transistor C945 yang sudah mengalami kebocoran, dan saya ganti dengan jenis yang sama NPN namun dengan nilai yang berbeda, yaitu 1815. Oke, tidak apa-apa ya, yang penting sama-sama NPN. Yang perlu diketahui teman-teman ya,
dalam perbaikan elektronik, terutama televisi ya. Gejala yang ditimbulkan boleh sama, namun kerusakan bisa saja berbeda teman-teman. Karena apa saya bilang begitu? Sama-sama gejalanya itu OSD tidak tampak dalam satu contoh seperti ini. Namun menurut pengalaman saya selama saya memperbaiki, untuk hilangnya OSD itu penyebabnya banyak teman-teman, kerusakannya banyak. Termasuk ini ya, di sini ditemukan transistor. Ada juga di situ menurut pengalaman saya L701 putus atau induktor lilitan. Ada resistor putus atau ada juga melar, atau juga ada flyback yang bermasalah teman-teman. Jadi untuk kali ini saya menemukan satu buah transistor. Teman-teman harus lebih teliti lagi teman-teman, karena banyak faktor ya. Seperti kata saya tadi, gejala boleh sama namun kerusakan bisa saja berbeda. Seperti itu teman-teman, harus teliti dan harus juga punya skema teman-teman, agar teman-teman tidak salah arah, agar juga bisa cepat memprediksi untuk kerusakannya teman-teman. Seperti itu ya. Oke, terima kasih ya teman-teman sudah berkunjung di channel ini, dan terima kasih sudah meluangkan waktu untuk mencari solusi di channel ini. Semoga dengan adanya channel ini bisa menjadi referensi buat teman-teman semua, bisa menjadi pembelajaran pula terkhusus bagi para pemula. Jangan lupa dukung terus channel ini ya teman-teman, agar channel ini bisa terus berkembang, agar saya juga bisa terus berbagi ilmu teman-teman. Saya akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.